Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Erwin di channel Dongeng Sebelum Tidur. Kali ini aku akan membacakan sebuah cerita tentang ekspedisi kegiatan Mapala di salah satu gunung yang namanya sengaja disembunyikan oleh penulisnya. Sebelum masuk ke ceritanya, tidak lupa aku ingatkan untuk klik tombol subscribe di bawah, like dan share juga tentunya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari channel Dongeng Sebelum Tidur. So, nggak usah lama-lama lagi, cari posisi yang nyaman, rebahkan badan, selamat mendengarkan. Kejadian ini terjadi 2 tahun lalu, waktu aku ikut kegiatan kampus yang bergabung dalam tim ekspedisi ke salah satu gunung yang kurang dikenal. Kegiatan ini sendiri bertujuan untuk menyambut mahasiswa baru yang bergabung di organisasi Mapala kampus. Siapa sih yang gak suka dengan gunung dan alamnya? Aku seneng banget bisa ikut kegiatan ini. Namun, rasa senang aku harus aku pikirkan ulang ketika aku tahu jadwal keberangkatan rombongan adalah malam Jumat Kliwon. Aku sempat protes, kenapa harus Jumat Kliwon? Dan dengan enteng mereka cuma bilang, lu kan udah sering naik gunung, mau naik hari apa juga sama aja, lihatnya paling pohon doang. Ucap salah satu pengurus yang memang kenal aku dan tahu sepak terjang aku naik gunung. Tapi aku pikir ini bukan ide yang baik. Tapi ya sudahlah. Akhirnya aku nurut apa kata mereka sebagai pengawas dalam perjalanan ini. Gunung yang aku maksud gak bisa aku sebutin, tapi aku bisa kasih gambaran sama kalian tentang gunung ini. Ini adalah gunung yang sebenarnya cukup dikenal di Jawa Timur, namun kurang begitu populer untuk digunakan sebagai jalur pendakian. Karena gunung ini lebih sering digunakan untuk camping atau sekedar jerit malam untuk sekolah dan kampus. Jalurnya yang mudah ditempuh dengan mobil, sekaligus jalur yang paling penting, menghubungkan kota aku dengan salah satu kota wisata di Jawa Timur. Kami berangkat bersama rombongan jam 2 sore. Kendaraan yang kami gunakan adalah bis yang disewa karena cukup banyak yang ikut kegiatan itu. Di tengah perjalanan, para pengawas menjelaskan apa saja kegiatan kita di sana nanti. Karena tujuannya sendiri hanya pengenalan pada anak-anak baru yang baru saja gabung ke Mapala. Aku gak begitu antusias dengarnya. Namun semua berubah ketika mereka bilang nanti kita ada game di sana. Di tengah perjalanan aku lihat banyak anak-anak dari fakultas yang berbeda-beda. Dan sialnya, yang dari fakultas desain hanya aku dan satu teman aku. Itu pun dia adalah salah satu pengawas yang akan bertugas. Akhirnya aku cuma diam, duduk di kursi paling belakang. Jam 5 sore, kami sampai di tanah lapang yang ditulis sebagai base camp dengan logo Mapala kami. Di sana cuma ada rumah gazebo yang tak terlalu besar. Rupanya ini bukan tujuan kita malam ini, karena tujuan kita akan masuk jauh ke dalam hutan. Aku cuma bisa melongo sembari geleng-geleng kepala. Ya maksud aku, ini jam 5 sore dan bentar lagi hari mulai petang. Dan mereka nyuruh kita masuk ke hutan. Gila, gak masuk akal sama sekali. Tapi akhirnya kami semua setuju. Aku bisa lihat gak ada yang keberatan sama sekali. Ya mungkin ini adalah pengalaman pertama mereka di gunung. Dan mereka gak tahu aja apa yang tinggal di tempat seperti ini.
Akhirnya pembagian kelompok pun dimulai. Dengan masing-masing anggota per kelompok diisi oleh 4 orang. Aku dapat kelompok dengan 2 cewek dari Fakultas Ekonomi dan Fakultas Teknik. Sebut saja namanya Dira, Umi, dan Bekti. Aku gak keberatan sama sekali. Siapapun kelompoknya, toh ini cuma kegiatan mapala. Yang pasti cuma jalan-jalan, nikmati malam gitu aja. Tapi rupanya Dira lebih sering curi pandang ke arah aku. Sampai dia akhirnya bilang, waktu cuman kita berdua. Masnya bisa lihat ya. Aku dengar itu cuman ngerespon dengan bingung. Lihat apa ya mbak? Tapi dia gak ngelanjutin. Lalu dia pergi begitu saja. Tepat setelah sholat Isya, kami bersiap masuk ke hutan dengan jalur yang sudah ditandai. Dan di sini semua dimulai. Kelompok aku jadi kelompok ketiga yang berangkat, di mana masih ada 2 kelompok lain di belakang. Sepanjang perjalanan aku cuma bisa lihat pohon pinus dan semak belukar. Berbekal senter, aku jalan paling belakang. Di depan ada Bekti yang buka jalan plus lihat tanda. Ketika kami semakin menanjak, aku bisa lihat beberapa kali Dira ngelirik aku. Seolah ada yang mau dia bicarain. Aku pun jadi gak nyaman. Dilihat seolah-olah aku bawa sesuatu. 20 menit perjalanan aku isi dengan nafas. Karena aku punya masalah dengan pernafasan. Terutama ketika ada di suhu dingin. Bekti memutuskan berhenti. Waktu melihat Umil udah gak bisa lanjut. Kami pun berhenti di salah satu pohon. Di sini Dira ngedeketin aku. Lihat gak? Di sana ada apa? Dira nunjuk sesuatu di semak belukar. Iya, aku lihat pocong, kata aku sebel. Dira cuma nyengir, kemudian pergi lagi. Dan aku masih lihat tempat itu. Tiba-tiba, aku jadi merinding setelah ngomong itu. Padahal niat aku cuma bercanda. Aku gak bisa lihat apa-apa. Semenjak kejadian itu, aku ngerasa ada yang ngikutin di belakang. Leher belakang aku terasa jadi lebih dingin. Dan akhirnya kita sampai di tempat kumpul, yaitu sebuah lahan kosong seperti lapangan. Dan aku bisa lihat banyak orang yang memulai mendirikan tenda. Perjalanannya sendiri memakan waktu cukup lama, ya sekitar 50 menit. Dan anehnya, 2 kelompok yang seharusnya di belakang aku sudah pada sampai duluan. Weh, lu kemana aja? Kolis, teman aku yang sefakultas nyamperin aku sambil marah. Maksudnya? Aku bingung. Aku bisa lihat banyak pengawas lihat aku. Akhirnya Kolis bawa aku menjauh. Jalan 15 menit dari base camp aja sampai hampir 1 jam. Aku udah panik sama yang lain. Lah, aku lewat jalan yang lu pada kasih tanda, kata aku membela. Ya tapi hampir 1 jam. Lu muterin gunung apa gimana? Dira deketin aku dan Kolis. Kemudian dia bilang, sorry kak, aku tadi capek banget. Jadi aku minta berhenti lama buat istirahat. Aku tahu Dira bohong saat itu. Ya udahlah, diriin tenda buat kelompok. Habis ini ada game malam, kata Kolis yang kemudian pergi balik ke tenda pengawas. Sebelum aku tanya, Dira seolah tahu dan langsung jawab. Mereka emang suka mas gangguin orang kayak kita. Kalimat itu bikin aku makin gak enak. Aku dan Bekti mulai mendirikan 2 tenda. Sementara Umil dan Dira siapin tempat api di depan tenda.
Jarak antar tenda gak terlalu jauh, tapi masih lega. Aku masih mikirin ucapan Dira. Entah, kayaknya aku familiar dengan kalimatnya. Setelah semua beres, Kolis manggil aku. Rupanya aku ditunjuk sebagai kepala kelompok. Awalnya aku nolak, tapi rupanya si Bekti yang ngajuin nama. Game malam sendiri adalah game di mana kita akan ngambilin sampah di beberapa titik. Tujuannya sendiri untuk menghargai alam dengan membersihkan sampah yang dibuang sembarangan. Dan rupanya aku baru tahu, lapangan ini adalah lapangan yang biasa digunakan untuk off-road sepeda gunung. Tapi karena malam, jadi aku gak lihat jelas. Bila ini tempat off-road, artinya titik ini gak jauh dari jalan utama. Kembali aku mikir, kok bisa sampai selama itu kami jalannya? Aku balik dan ngejelasin ke yang lain, sekaligus ngasih 2 kantong kresek, dimana yang paling cepat ngumpulin sampah bisa langsung gabung ke api unggun utama untuk ikut jerit malam bareng kelompok lain. Di sini aku bisa lihat Dira lihat sekeliling, seperti ada kecemasan dalam wajahnya. Aku langsung kerahin begitu pengawas meniup peluit bahwa game sudah dimulai. Tanpa pikir panjang, aku ngajak yang lain ke jalur menuju jalan utama. Karena setahu aku, di sana pasti banyak sampah. Dan rupanya Dira berdiri tepat di belakang aku. Dan Bekti akhirnya sama Umil. Benar saja. Aku bisa lihat kantong kresek di mana-mana. Selagi aku mengutin, Dira akhirnya ngomong. Pocongnya usil ya mas? Aku cuma ngeliatin dia sambil tanya. Pocong apa sih mbak? Lah itu yang tadi bikin kita muter-muter. Aku lirik sekitar, Bekti dan Umil cukup jauh buat dengar obrolan kami. Akhirnya aku tanya. Dir, kamu bisa lihat begituan toh? Apa cuman bikin aku jadi ketakutan aja? Dia ngeliatin aku curiga. Loh, masnya bisa lihat juga kan? Dia sambil ngeliat aku curiga. Aku gak bisa mbak. Lah, tapi tadi kok tahu kalau ada pocong yang tak tunjuk tadi? Aku akhirnya ngelihat dia serius. Lu beneran gak lagi bercanda kan? Dira cuman menggeleng. Ada berapa pocong di sini? Kata aku akhirnya nyerah. Gak tahu mas, gak tak hitung. 40 mungkin. Di situ aku langsung lemes. Tapi mas, mata kamu loh bercahaya. Masa gak bisa lihat? Akhirnya aku tahu alasannya. Aku jadi ingat waktu peristiwa aku dibawa ke Banyuwangi. Iya, sudah dihilangkan kok. Akhirnya Dira paham. Dari situ aku mulai tertarik dan kemudian tanya. Di sini cuman lu doang yang bisa lihat ya? Dira cuman menggeleng. Ada 5 yang bisa lihat mas. Terhitung kamu seharusnya. Tapi sekarang jadi 3 orang. Aku coba tanya siapa aja. Tapi Dira gak mau ngasih tahu. Jadi kalian bisa sama-sama tahu siapa yang bisa ngelihat. Dira cuman mengangguk kemudian dia bilang. Gak semua bisa tahu mas. Tapi yang menonjol yang bisa lihat. Karena semakin penasaran, akhirnya aku tanya ke Dira. Ada apa saja di sini? Di sini banyak pocongnya, Mas. Tapi ada juga mbak-mbaknya. Mbak-mbak apa, Dir? Itu di atas pohon, Mas. Ada mbak-mbak yang lagi ngeliatin kita. Aku ngelihat ke atas. Dan benar saja, leher aku tiba-tiba meremang dengan sendirinya. Jadi mereka yang bikin kita muter-muter. Dan Dira mengangguk.
Setelah kantong kami penuh, kami pun balik ke lapangan. Tapi rupanya di lapangan aku melihat gelagat yang aneh. Salah satu tenda tampak dipenuhi orang-orang yang berkumpul memutari. Aku pun lihat apa yang terjadi. Rupanya salah satu pengawas cewek dipegangi oleh beberapa pengawas lain. Matanya melotot melihat ke semua yang ada di sini. Aku ngelirik Dira, kemudian ngomong pelan. Lu tadi bilang ada 5 orang termasuk aku. Seharusnya jadi 4 kan? Kok bisa lu ngomong jadi 3? Dira akhirnya ngomong. Yang satu lagi udah dirasuki soalnya. Aku jadi kaget dengan jarak sejauh itu. Bagaimana mungkin Dira bisa tahu akan hal ini? Bisa dibilang keadaan waktu itu udah gak terkendali. Hampir semua pengawas sibuk nahan cewek yang aku tahu cutting dari Fakultas Ekonomi. Aku ingat dia juga dulu jadi pengawas waktu ospek. Yang buat aku bingung, badan cewek sekecil itu bisa buat 5 cowok nahan bareng-bareng. Kemudian, sebegitu gak terkendalinya keadaan waktu itu, akhirnya aku inisiatif buat bantu. Di situ waktu aku pegang tangannya, aku kaget. Badannya dingin sekali. Gak cuman itu. Tatapan cewek itu ngeliatin aku, seolah-olah aku ini yang dia cari. Dia nyengir dan bikin aku merinding. Dira deketin aku. Mas, aku lupa. Hari ini Jumat Kliwon bukan sih? Lah, bukannya lu udah tahu kita kesini pas Jumat Kliwon? Wajah Dira kayak nyembunyiin sesuatu. Kemudian dia berujar. Ini tempat rame banget, Mas. Udah kayak pasar. Aku denger itu langsung tahu. Cewek yang kesurupan itu malah ketawa. Serem banget ketawanya. Sampai aku gak tahu harus bereaksi gimana. Sementara pengawas yang lain mulai baca-baca ayat suci sambil disiram air. Aku cuman ngebatin. Lah, di sini gak ada penanggung jawabnya atau gimana sih? Setelah ketawa, dia menangis. Kenceng banget suaranya. Dan terakhir, dia menggeram mirip suara macan. Akhirnya setelah bergantian pegangin dan gak bisa apa-apa, kami sepakat buat angkat dia. Sementara satu orang mulai cari pertolongan. Di sini Dira masih ngeliatin sekeliling. Sementara anak-anak yang lain disuruh buat tetap kumpul dan jangan ada yang melamun. Aku deketin Dira. Ada apa sih? Lu gak kerasa atau gimana? Kata Dira. Maksudnya, mereka ngincar kita. Kita? Gimana maksudnya? Tuh tadi lihat gak sih? Mata tuh makhluk ngeliatin lu sambil nyengir. Dira akhirnya menunjuk tanah lapang di sekeliling. Di sini tuh udah kayak pasar. Rame banget. Aku gak pernah lihat sebanyak ini ngumpul jadi satu. Terus gimana? Dira ngeliatin cewek itu yang juga ngeliatin kami. Lu tahu berapa yang masuk ke tubuh cewek itu? Kata Dira. Berapa emangnya? Ada sekitar 14-an lah. Akhirnya aku tahu apa yang terjadi. Jadi aku tanya. Sekarang lu kasih tahu. Siapa selain aku, kamu, dan tuh cewek yang bisa ngelihat beginian? Dira tampak giring aku ke anak-anak yang masih kumpul, kemudian nunjuk cowok yang duduk di sudut. Mas yang itu tuh. Katanya sambil nunjuk. Aku pun mendekati mas itu yang posisinya duduk di ujung. Hanya saja kayaknya dia diem, anteng seolah gak panik sendiri. Kemudian Dira nahan aku.
Dia jahat, kata Andira. Aku gak paham maksudnya. Tapi begitu aku udah deket banget, dia ngeliatin aku. Kemudian dia nyinden. Aku dan anak-anak yang ada di dekatnya otomatis kaget. Gimana gak kaget ketika melihat cowok nyinden dengan suara cewek? Aku semakin merinding total. Aku cuma bisa ngeliatin. Begitupun pengawas. Gak ada yang berani deketin cowok ini. Padahal dia sendiri bilang, cuman ada satu di dalam tubuhnya. Tapi seolah-olah kita semua tahu betapa negatifnya energi yang merasuki. Malam semakin larut. Akhirnya aku dengar suara motor. Ternyata pengawas yang ditugasin buat nyari bantuan datang sama warga. Di sana akhirnya beliau bantu megangin. Di belakangnya ada mbah-mbah yang hanya pakai sarung doang, di mana dia nggak pakai baju. Padahal waktu itu dingin banget. Walah, bisa-bisanya kalian mengadakan acara pada malam Jumat Kliwon begini sih. Walah, nak, kata beliau. Lalu mbah-mbah itu ngeliatin cowok yang nyinden sendiri. Tapi kayaknya beliau gak peduli. Yang pertama kali dia datangin adalah cewek yang pertama kerasukan. Cara nyambutnya pun gak masuk akal. Karena yang dia lakuin cuma memegang jempol kakinya. Tiba-tiba cewek itu teriak kayak kesakitan. Rasakno, kata mbah itu. Aku kagum melihatnya. Karena setelah teriak keras itu, cewek itu pun jatuh pingsan. Kemudian mbahnya bilang sudah selesai. Dan yang kedua ini mbahnya cuma megang kepalanya. Walaupun mata tuh cowok melototin mbah ini, tapi setelah entah nyabut apa di umbun-umbunnya, seketika cowok itu jatuh pingsan begitu saja. Dan setelah itu aku lihat mbah itu ngobrol sama para pengawas. Dan kemudian kami meninggalkan tempat itu turun lebih ke bawah. Dan di sana ada surau kampung. Aku dan yang lain akhirnya bermalam di sana. Apa sih yang lu lihat tadi? Kata aku. Yang mana? Yang katanya jahat. Oh, yang itu. Aku gak tahu. Tiba-tiba dia datang entah dari mana. Karena sebelumnya aku gak lihat dia datang dari mana. Maksudnya gimana? Aku bingung. Ya, itu makhluk datang gitu aja. Dan hawanya bikin merinding. Orang kayak lu bisa merinding juga. Kata aku baru tahu. Nih tak kasih tahu ya. Tuh cewek jadi rebutan 14 yang masuk ke tubuhnya. Tapi ini makhluk. Dia sendirian masuk. Dan gak ada yang ikutan masuk. Jadi coba kamu simpulin. Seberapa kuatnya dia sampai bikin yang lain gak berani. Padahal itu rame loh. Terus dari mana lu tahu kalau ada yang kerasukan? Dira diam cukup lama. Kemudian dia bilang, ada yang ngasih tahu aku. Ngasih tahu gimana? Tanya aku penuh selidik. Ya ada yang ngasih tahu aku, Mbah Buyut, katanya. Mbah Buyut kamu? Engge, jawab Dira dengan wajah tidak tertarik. Maksudnya, Mbah Buyutmu di sini. Dia yang ngasih tahu. Akhirnya setelah aku pojokin Dira, dia pun menceritakan semuanya. Sebenarnya, aku dikasih ini dan aku tuh kayak turun-temurun dari keluarga bapak. Katanya buat jaga aku dari kejadian kayak tadi. Itulah kenapa gak ada yang deketin aku.
Babuyutmu yang jagain elu gitu, kata aku. Iya, babuyut aku yang jaga. Di mana beliau sekarang? Dira ngeliatin aku sambil dia berkata, dia di belakang lu tuh, sedang ngendus bau badan lu. Aku cuman bisa bantah. Nggak lucu bercandanya. Dira kemudian menjawab, terserah kamu aja mau percaya atau enggak. Tapi memang aku ngerasa gak nyaman waktu itu. Terus, lu bilang mata aku bercahaya. Kok aku gak bisa lihat mata kamu bercahaya? Kata aku. Kamu sendiri kan yang bilang ada yang nutup mata batin kamu. Dira diam cukup lama. Kemudian ngasih tahu sesuatu yang baru aku tahu. Alasan sekuat apa coba yang bikin mata batin lu ditutup paksa gini? Gak tahu kenapa pertanyaan Dira kayak semacam kode tersirat yang bikin aku harus bertanya lebih lanjut. Maksudnya gimana? Awalnya dia ragu, tapi akhirnya dia bicara sama aku. Ada dua manusia yang bisa lihat bangsa halus, memperdalam kebatinan, dan pemberian langsung dari Tuhan. Dan masalahnya lu masuk kategori yang kedua. Dan gak butuh alasan untuk orang yang belajar kebatinan buat nutup mata batinnya. Tapi untuk orang dengan kelebihan ini, itu susah buat nutupnya. Lu gak inget tahapan bagaimana pas mata batin lu ditutup? Tiba-tiba aku ingat kejadian waktu itu. Waktu dimana aku dibawa ketemu sama orang yang bisa nutup. Itu pun dilakukan setelah aku sembuh sehabis khitan. Aku diam lama. Kemudian aku tanya, gimana cara lu tahu kalau aku lahir bisa lihat? Dira ngelihat aku kayak penuh selidik. Lu gak tahu apa-apa ya kayaknya. Apa sengaja gak dikasih tahu ya? Beneran aku gak tahu apa-apa. Pantes lu gak nangkep pesan aku dari tadi, katanya. Aku akhirnya tanya apa maksud pesan itu. Tapi Dira menolak ngasih tahu lebih jauh. Lu pengen tahu gimana aku bisa tahu lu bisa lihat dari kecil, tahu dari belakang mata kamu, tepatnya di belakang kepala kamu. Di sana ada dua mata lagi. Meskipun lu bilang udah ditutup, tapi masih kelihatan bercahaya. Aku asumsiin lu sama kayak aku. Terus cewek dan cowok tadi berbeda. Mereka kayaknya belajar kebatinan dulu, jadi mereka gak bisa lihat aku. Terus satu lagi siapa yang bisa ngelihat? Dira kayaknya nahan diri buat ngasih tahu yang terakhir. Jadi akhirnya aku gak maksain. Di malam itu aku pakai buat tanya banyak hal. Termasuk rupanya, sesama yang dikasih sejak lahir bisa lihat hanya dengan mata. Pantes saja, kebanyakan tiap aku ketemu orang yang tahu begituan, mereka selalu memandang aku tertarik. Di antaranya, orang yang aku lupa namanya, yang nyuruh aku buat tidur, beralaskan daun pisang, dan berbantal pohon pisang. Lain kali bakal aku ceritain, karena ini bakal lama. Di situ aku juga ngomongin makhluk apa aja yang ada di sana. Dira pun ngasih tahu aku tentang kesalahan kaprah orang-orang. Di mana sebenarnya pocong itu terbang. Mereka nggak loncat seperti di film-film. Dan kuntilanak sama sundel bolong itu berbeda. Sundel bolong itu kakinya nggak napak tanah. Sedangkan kuntilanak, mereka nggak terbang, tapi merangkak. Lu bayangin deh, kalau lihat kuntilanak di atas pohon, dipikir mereka terbang, padahal mereka merangkak ke atas pohon. Ngobrolin hal seperti itu bikin aku tambah merinding malam itu. Keesokan paginya bis kami datang. Kami kembali melanjutkan aktivitas mapala
dan pengiriman anggota baru. Sampai akhirnya balik ke bis sebelum pulang, termasuk berkemas. Sementara cewek dan cowok yang sempat kerasukan, kami sepakat gak ngomongin itu sama sekali. Ya, aku tahu. Si cewek memang lagi ada masalah menurut kabar yang aku dengar. Sedangkan si cowok, dia lagi sial aja, sempat kosong pikirannya. Karena kaget mungkin atas apa yang ada di sana. Di dalam bus, Dira balik duduk sama Umil. Saat itu entah kenapa, aku udah nebak siapa orang kelima itu. Walaupun ini kejadian cukup menegangkan, aku dapat pelajaran banyak dari hal ini. Sekarang aku masih sering lihat Dira di kampus. Tapi aku udah gak lanjut ikut Mapala. Karena sekarang aku kerja sambil kuliah. Terakhir kali kami ngobrol, waktu itu ketemu dia di kantin. Dira ngasih tahu sesuatu. Sebenarnya, lu ada juga lo yang jagain. Hanya saja, dia jaganya cuma dari jauh. Aku yang denger itu pun kaget awalnya. Tapi Dira ngelanjutin. Aku rasa nyokap lu tahu sesuatu deh. Coba tanyain ke beliau. Namun sampai saat ini aku belum tanya sama sekali sama nyokap. Lain kali mungkin aku bakal tanyain. Toh sekarang aku udah nyaman dengan kehidupan aku yang sekarang. Dan terakhir, sebenarnya di kamar aku udah ditanam sesuatu yang bikin makhluk seperti itu gak bisa masuk. Makanya aku paling nyaman ada di kamar. Pernah aku usul buat ditanam di rumah. Tapi rupanya penghuninya gak terima karena mereka di sini lebih lama. Akhirnya demi kebaikan bersama, cuma ditanam di kamar aku biar aku punya ruang privasi. Intinya aku cuma mau bilang, mungkin di antara kalian juga ada yang lagi merhatiin atau jagain. Apapun itu, lebih baik kalau kita bisa bersikap bijak dan kalau tidak mengganggu, ya biarin aja. Yang penting, jangan pernah jauh sama yang buat hidup. Kalau kata orang Jawa, sing moho kuwasa, sing nentokno garis uripe menungso. Yang maha kuasa adalah yang menentukan garis hidup manusia. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan sampai selesai. Gimana ceritanya? Cukup bikin merinding bukan? Saya Erwin, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.